seluruh sivitas Bapenda atau seluruh jamaah yang mengikuti kajian zikir, pembacaan surat Al-Kahfi, serta tausiah ini melalui Zoom. Bulan Sya'ban ini adalah bulan amal kita dilaporkan ke langit. Sama kan di Bapenda juga kan ada pelaporan tuh ya. Inspektorat masuk, kemudian ngecek, ngawasi laporannya gimana, apakah WTP atau tidak. Ini kira-kira nih laporan amal kita WTP enggak nih? Wajar tanpa apa itu? Bukan WTP mungkin ya. WTD, wajar tanpa dosa. Ya, WTH, wajar tanpa khianat. Kemudian WTB, wajar tanpa bohong. Ini kira-kira amal kita WTP-nya nih. Subhanallah. Mana dalil bahwa amal kita diangkat ke langit pada bulan Sya'ban ini? Adalah hadis riwayat Usama bin Zaid. Ketika dia bertanya, ya Rasulullah, ma ra'aitu aktsara siyaman min Ramadan illa Sya'ban. Aku lihat kau ini banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, selain bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Sya'ban bulan yang paling banyak dilupakan orang karena posisinya antara Rajab dan Ramadan. Kita alhamdulillah tadi malam Bapak Ibu sudah semalam suntuk ya, zikir, tahlil, tilawah, sedekah, iktikaf, bukan semalam suntuk dengan wayang, bukan ya, semalam suntuk dengan taubat, semalam suntuk dengan munajat, semalam suntuk. Makanya saya lihat di sini banyak yang tidur-tidur. Saya husnuzan aja nih, malamnya mungkin nggak tidur sampai subuh tadi itu. Subhanallah. Mungkin ada yang khatam Quran 3 kali kayak Ustadz Arif nih ya. Kemudian kayak Kiai mana Brebes ini sampai 2 kali khatam nih. Luar biasa. Nah, kata Nabi SAW, bulan Sya'ban itu bulan di mana amal kita diangkat ke langit. Subhanallah. Ini hadisnya nih. Hadisnya sahih. Dan aku ingin ketika amalku diangkat ke langit, aku sedang berpuasa. Maka ini hari terakhir nih, luar biasa. Ini 15 Sya'ban, 15 Sya'bannya, tanggal 15-nya atau Ayyamul Bid yang terakhir, jatuh pada hari apa nih? Jatuh pada hari Jumat. Karena itu coba paksakan, jangan sampai maksiat. Jangan sampai bohong. Jangan sampai marah. Jangan sampai malas. Subhanallah. Kata Nabi, andaikan kau mau berbuat maksiat, silahkan. Tapi kalau bisa di 4 hari jangan. Tuh kata Nabi itu. Ya, kata Nabi. Jadi maksa betul pengen maksiat, silahkan. Tapi di 4 hari jangan. 1, ketika Jumat jatuh pas 15 Sya'ban. Yang kedua, ketika Jumat jatuh pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, ketika Idul Fitri, Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Nah, itu jangan tuh. Ya, itu maksudnya bahasa vulgar Nabi. Kalau mau maksiat silakan nyari yang lain. Tapi bukan berarti yang lain kita bebas-bebasan maksiat. Ya, kenapa? Karena ini hari mulia betul. Ya, hari mulia betul. Subhanallah. Walaupun Nabi memang nggak menyebutkan itu dilaporkan ke langit amal kita tanggal berapa. Para ulama berbeda pendapat. Tapi karena 4 ayat yang pernah saya ceritakan ya, Al-Isra 30, Al-Baqarah 255, Ali Imran 26, Ali Imran 185. Ini diturunkan pas nisfu Sya'ban. Jadi kemungkinan besar itu tadi malam. Berarti ini hari pertama nih. Jadi rapor kita masih bersih. Subhanallah. Amal kita nih masih bersih. Ini mau diisi pakai apa nih? Pakai maksiat, pakai dosa, atau pakai ibadah, pakai amal soleh. Maka usahakan nih hari pertama, rapot pertama, ini masuk semester berapa nih? Nah, ini masuk semester baru nih. Hari pertama kita kehidupan di dunia dengan rapor baru. Subhanallah. Maka pastikan, apalagi harinya hari Jumat, cakep betul. Ya, minimal jangan sampai maksiat deh. Ya, kalau mau maksiat nanti aja tanggal 32. Ya, kalau mau maksiat tanggal 32. Kalau bisa tanggal 1 sampai tanggal 31 jangan. Pak Arif gitu Pak Arif ya. Kalau mau maksiat, ya mau khianat tanggal 32 aja. Atau tanggal 33 ada. Subhanallah. Itu kata Nabi, di 4 hari ini usahakan jangan. Subhanallah. Jadi jadilah malaikat. Jadilah rahib-rahib pendeta-pendeta. Subhanallah. Yang apa itu? Kita memaksimalkan untuk ibadah. Nabi itu, maksiatnya bisa dihitung Pak. Nabi itu maksiatnya disebutkan dalam Quran, khilafnya jangan maksiat ya. Khilafnya itu cuma 5, 2 dalam Quran, 3 dalam hadis. Nanti akan kita ceritakan. Nah, sebetulnya kita dapat toleransi berbuat maksiat itu nggak lebih dari 3 kali. Ya, kalau bermaksiat lebih dari 3 kali, positif munafik. Mana dalilnya? An-Nisa 137.
Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kufur lagi, maksiat lagi. Kemudian iman lagi, terus maksiat lagi. Terus kufur lagi. Maka Allah tambah kekufurannya. Saya ulangi lagi nih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman. Kemudian summa kafaru, kufur dia, maksiat dia, sekali maksiat. Summa amanu, kemudian iman lagi. Summa kafaru, kemudian kufur lagi. Summa zdadu kufran. Yang ketiga, kalau lebih dari 3 kali, apa kata Allah? Lihat ayat setelahnya. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Beritahu kepada mereka, beritahu kepada orang-orang munafik, sesungguhnya Allah punya azab yang pedih. Jadi mohon maaf, toleransi berbuat maksiat berapa kali nih? 3 kali. Lebih dari 3 positif munafik. Kita ngomong bohong. Sekali. Kedua kali bohong, ketiga kali positif munafik, maka sitinya itu rendah itu 10. Subhanallah. Itu kudu di booster tuh imannya tuh. Jadi toleransi maksiat itu 3 kali. Saya tanya, ini kita berbuat maksiat lebih dari 3 kali atau 3 kali 30 atau 3 kali 10 atau 3 kali 300 ini? Subhanallah. Jadi kata Quran, toleransi berbuat dosa, berbuat maksiat nggak lebih dari 3 kali itu. Lebih dari 3. Basyiril munafiqin, An-Nisa 138. Positif munafik. Positif munafik. Subhanallah. Ini beratnya kira-kira nih. Beratnya kira-kira nih. Berat. Subhanallah. Ini toleransi yang paling toleran kepada umat Muhammad. Nabi terdahulu sekali berbuat maksiat ditendang dari surga. Siapa? Adam alaihissalam. Adam alaihissalam berbuat maksiatnya berapa kali itu? Nabi Adam alaihissalam berbuat maksiat cuma sekali. Sekali ditendang dari surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih di umatnya itu subhanallah nggak main di 1 kali, Pak. Oke deh, sekali nggak apa-apa. 2 kali nggak apa-apa. Tapi ya 3 kali nggak apa-apa. Jangan sampai ke 4 kali nih. Karena kalau tadi sudah positif. Allahu Akbar. Kalau munafik, An-Nisa 138, Basyiril munafikin. Ini dispensasi nih. Umat terdahulu cuma sekali aja. Siapa? Kaum Bani Israel, Yahudi. Hari Sabtu ngaji. Hari Sabtu apa itu? Taubat. Hari Sabtu zikir. Malah melaut tuh. Karena mereka melaut, apa yang terjadi? Kunu khirodatan khasin. Jadi kalian mongki, kera. Cuma sekali tuh maksiatnya. Berat umat terdahulu itu. Subhanallah. Nah kita umat Muhammad SAW dikasih dispensasi oleh Allah. An-Nisa ayat berapa tadi saya bilang? Catat nih oleh ibu bapak-bapak ya, catat nih. Ini dispensasi Allah untuk umat Islam. Kalau Nabi terdahulu, umat terdahulu 1 kali itu sudah langsung diazab. Kita itu dikasih dispensasi sampai 3 kali. Ini kira-kira kita berbohong baru sekali, baru 2 kali nih. Ini khianat baru sekali, baru 2 kali. Khawatir 2 kali 10. 2 kali 20. Allahu Akbar. Maka nggak ada alasan kecuali bertobat. Nggak ada alasan. Lebih dari 3 udah positif munafik. Kata Allah munafik itu apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nerakanya paling dalam dia, keraknya neraka. Subhanallah. Jadi jangan dianggap gampang nih maksiat nih ya. Apalagi Adam alaihissalam itu maksiatnya terkait makan, betul nggak? Terkait apa yang dikonsumsi. Subhanallah. Ketika perutnya nggak halal, dilempar dari surga. Pertanyaannya, berapa yang kita konsumsi? Yang dimakankah? Yang diminumkah? Ya, itu ternyata status halalnya nggak jelas. Ya, status halalnya nggak jelas. Karena itu udah kita perbanyak istighfar aja, banyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bapak Ibu tahukah itu doa Sayyidul Istighfar itu Nabi bacakan kapan? Itu malam nisfu itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu.
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Subhanallah. Kenapa? Karena Nabi pernah satu malam gak tahajud. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan babu man taraka lailatan au lailataini minal qiyam. Ini bab menjelaskan orang yang meninggalkan tahajud semalam. Siapa yang dimaksud Nabi, Pak? Jadi Nabi itu pernah ninggalin tahajud semalam, tapi merasa berdosanya dahsyat betul. Sampai Nabi SAW habis sholat subuh, Pak. Karena ketika bangun-bangun tiba-tiba Bilal lagi azan. Ya, nggak sempat tahajud. Akhirnya Nabi baca apa itu? Baca istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nabi merasa dosa, maka keluarlah doa Sayyidul Istighfar. Dalam Sayyidul Istighfar ada kalimat begini nih. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengembalikan nikmat terbesar yang pernah kau berikan kepadaku. Nikmat terbesar Nabi yang Allah kasihkan kepada Nabi apa itu, Bapak Ibu? Nikmat jadi Nabi. Nikmat jadi Nabi, nikmat jabatan dunia yang lain, subhanallah. Selesai kita, nggak ada apa-apa, kita selesai menjabat. Tapi mohon maaf, hati-hati bisa dikorek-korek itu. Ya, sebelumnya itu belum jabatan selain Nabi itu pasti ada masalahnya. Nggak di dunia, di akhirat. Nggak di akhirat, di dunia, subhanallah. Tapi jabatan jadi Nabi, selamat dunia, selamat akhirat. Kata Nabi apa? Nggak pantas saya ya Rabb jadi Nabi. Kenapa tadi malam nggak tahajud? Tuh, lihat. Sampai Nabi baca Sayyidul Istighfar. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku kembalikan nikmat kenabian yang pernah kau berikan kepadaku. Kenapa? Nggak pantas jadi Nabi. Malamnya nggak tahajud. Tuh, lihat. Subhanallah. Jadi umat kita Muhammad SAW, umatnya baginda Nabi Muhammad, itu dikasih dispensasi. Maksiatnya maksimum 3 kali. Ini kira-kira kita kurang dari 3, pas 3 atau lebih dari 3 nih kira-kira nih kita nih. Coba kita list nih maksiat yang kita punya. Maksiat omongan, maksiat harta, maksiat akhlak. Ya, mohon maaf, maksiat kehormatan, maksiat kemaluan. Berapa kali kita melakukannya? Subhanallah. Maka inilah ya waktu yang terbaik untuk minta ampun kepada Allah. Mumpung nih kita, mohon maaf, hari pertama ya, rapor baru. Ya, buku catatan baru. Jangan sampai, mohon maaf, dosa yang lalu itu kebawa di rapor yang baru. Ini kalau bisa udah bersih yang lalu biar berlalu dengan cara apa? Tobati. Jangan sampai ada dosa, mohon maaf, kita nggak pernah memberikannya kepada orang lain, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dosa kita, maksiat kita belum pernah kita minta ampunkan kepada Allah. Kalau nggak apa? Terus tuh royalti dosa itu ngalir terus ke catatan yang baru. Subhanallah. Apalagi dosa zina. Ya, turun ayat. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa orang nggak bisa diwariskan kepada dosa orang lain. Subhanallah. Ketika turun ayat ini Nabi nangis. Nabi berdiri, illa zina, kecuali dosa zina. Bapak ibu yang zina, anaknya akan melakukan hal yang sama kalau bapak ibunya nggak bertobat. Karena itu cepat potong, cepat putus pakai tobat. Karena dosa zina yang dilakukan oleh perempuan, oleh laki-laki, oleh bapaknya, oleh ibunya, ya dilakukan sebelum akad nikah. Kemudian setelah itu mereka menikah. Dengan menikah itu bukan berarti bentuk pertobatan, bukan. Minta tobat dulu kepada Allah. Maafin saya ya Allah. Kenapa? Kalau kita nggak minta ampun kepada Allah, tuh anak kita akan melakukan hal yang sama. Putus dengan tobat. Jangan sampai nih ada dosa masa lalu, maksiat masa lalu, khilaf masa lalu, belum kita minta ampunkan kepada Allah, kita enak-enak aja. Kenapa? Kita sehat, duit cukup, padahal mohon maaf, debit maksiat kita luar biasa. Kita ini mohon maaf ibu bapak hidup ini karena syafaat Nabi. Kata Nabi, ya Allah, ketika umatku berbuat maksiat, itu jangan sampai ada bekas di mukanya, ada bekas di badannya. Ya itu akan mengganggu kehidupannya. Makanya apa? Nanti ditanyanya maksiat kita, dosa kita pada hari kiamat. Enak betul kita umat terdahulu berbuat maksiat, langsung cash and carry azabnya. Kalau kita enggak, kita nanti di zaman takhir. Nah kan jangan karena kita dapat syafaat dari Nabi, dosa kita, maksiat kita nggak akan kita terima hari ini, di zaman takhir nanti di hari kiamat, kita apa? Kita
tenang-tenang aja. Kalau kata orang Pantura, tenang-tenang baik. Kalau kata orang Blora gitu tuh ya, tenang-tenang baik katanya. Jangan, subhanallah. Jangan sampai maksiat, ya, maksiat kita, dosa kita, itu mohon maaf, royaltinya terus ada di catatan kita. Potong pakai tobat, potong pakai tobat. Subhanallah. Makanya sholat itu isinya semua bacaan tobat semua. Nabi itu cari hadis, Nabi sebelum takbiratul ihram, Nabi nggak nangis, nggak ada. Itu Nabi ketika mau takbir, Allahu Akbar. Itu Nabi recalling. Mengingat-ingat dosa yang pernah Nabi lakukan. Lalu setelah itu, ya Allah, ini dosa saya, ini maksiat saya. Padahal khilaf Nabi cuma 5. Ini dosa kita, ini kalau di print out, ya, itu dari Blora bisa sampai Abdul Muiz itu, Pak Arif. Subhanallah. Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya, sudah jam 9 lewat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa saya. Dosa saya banyak, dosa kami banyak. Maksiat kami hebat. Kalau kata Quran, maksimum 3 kali. Kami lebih dari 3 kali. Mungkin 3 kali 30. 3 kali 300. 3 kali 3000. Andaikan kau buka maksiat kami, kau buka dosa kami, mungkin tidak ada orang yang mau mendekati kami. Mungkin tidak ada orang yang mau bersahabat dengan kami. Mungkin tidak ada orang yang mau berteman dengan kami karena hebatnya dosa kami. Karena itu ya Rabb, ampuni dosa kami, tutup dosa kami, angkat dosa kami. Jangan biarkan ya Rabb kami hidup dengan dosa, berjalan dengan dosa. Bersihkan dosa kami, ampuni dosa kami ya Rabb. Bersihkan perut ini ya Rabb. Andaikan ada dosa, ternyata tidak bisa. Dosa ini membuat kami khusyuk, membuat kami bertobat kepada kamu. Maka kami minta ampunkan kepada engkau. Ganti hati kami dengan hati yang baru, ya Rabb. Sebagaimana kau memberikan hati kepada sahabatmu yang terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maka min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula wala quwata illa billah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, jazakallahu khairan kepada Ustaz Profesor Kiai Haji Ali. Mudah-mudahan sehat selalu. Allah. Mungkin ada ini sebelum ditutup, pimpinan pesan.